Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kepada ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah malas dan biasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim AS dan keluarganya. Masih di ayat 29 sampai 31 dari Al-Quran surah An-Nisa. Di pekan yang lalu sudah kita kaji sebagian dari ayat 29 yang berisi peringatan dari Allah SWT kepada orang-orang beriman agar tidak makan harta sesama dengan cara yang batil. Kecuali kata Allah ada tijarah, dan sudah kami terangkan beberapa contoh tijarah perniagaan, termasuk di dalamnya juga sudah saya jelaskan tentang perdagangan. Kemudian sudah saya jelaskan juga keterkaitan dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 ketika Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka di antara unsur-unsur yang menyebabkan jual beli itu halal, selain ada kerelaan antara penjual dan pembeli, barang-barang yang diperjualbelikan tidak mengandung unsur hurur, unsur untung-untungan. Sehingga saya contohkan, tidak boleh menjual ikan yang masih ada di dalam kolam, tidak boleh menjual buah yang masih ada di pohon karena tidak jelas. Ya, bahasa sininya tebasan gitu ya. Tidak boleh menjual tanaman yang masih ada di dalam tanah. Harus diambil dulu, ditimbang dulu. Juga barang-barang yang diperjualbelikan bukan barang-barang yang diharamkan. Seperti misalnya judi itu kan haram. Maka barang-barang yang terkait dengan permainan perjudian ya tidak boleh diperjualbelikan. Yang jelas kepentingan utamanya untuk judi. Misalnya judi menggunakan kartu. Orang kalau melihat kartu itu langsung asosiasinya ya judi. Apakah yang ada gambarnya atau yang gelondongan-gelondongan misalnya. Ya, kalau judinya diharamkan berarti alat-alat perjudiannya itu juga termasuk yang diharamkan. Sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Memang di era digital sekarang ini orang melakukan perjudian itu kemudian bergeser. Tidak hanya secara tradisional menggunakan kartu seperti era dulu. Sekarang apapun bisa untuk judi. Jadi kalau di kepalanya itu sudah ada mindset judi, apa saja bisa untuk judi. Bahkan suara motor aja bisa untuk judi. Ya, tebak-tebakan, yo ini motor tipenya apa. Nanti yang nebaknya salah suruh bayari. Bahkan gurunya saja itu bisa untuk judi. Yuk ismakat apa turun gurunya kan itu kan.
Jadi kalau orang otaknya sudah otak judi, apapun jadi. Tapi yang jelas ketika asosiasinya ke perjudian itu ya jangan diperjualbelikan. Termasuk ketika barang-barang yang diharamkan dengan fatwa. Dengan fatwa itu artinya secara qot'i di Al-Quran tidak disebutkan keharamannya, di hadis tidak disebutkan dengan keharamannya, tetapi oleh sebagian ulama diharamkan karena melihat madorotnya. Tapi sebagian ulama lagi hanya menghukumi makruh. Maka kalau mengikuti fatwa barang tersebut haram, ya jangan ikut memperjualbelikan. Kalau mengikuti fatwa itu misalnya. Iya, jadi kalau suatu barang difatwakan oleh ulama, ini barang ini haram, kemudian panjenengan mengikuti fatwa ini, ketika ditanya kenapa panjenengan tidak pakai barang ini, oh ya haram, ya panjenengan jangan jualan, jangan sampai kemudian ambigu. Oh, ambigu ya Bapak Ibu, ambigu tahu tidak? Tidak tahu, ambigu tidak tahu, tidak pernah dengar. Ini ada di pelajaran bahasa Indonesia. Ambigu itu bersikap ganda. Satu sisi dia tidak pakai karena haram, tapi dia menjual. Nanti orang bertanya, katanya haram Pak, karena dengan dagangan kan. Ini kan jadi tanda tanya. Dan biasanya tanda tanyanya tidak kecil, tapi tanda tanyanya besar. Kecuali kalau panjenengan aku ikut fatwa yang makruh aja lah, biar bisa jualan. Kan itu ya silahkan, karena fatwa itu sifatnya adalah memilih. Kemudian karena fatwa kan ya ada yang ikut, ada yang tidak. Kecuali yang oleh Quran memang didalilkan secara tegas haram. Kalau Quran yang mengharamkan ya tidak ada pilihan kecuali ditinggalkan. Seperti di Al-Maidah 90 ya. Ketika Allah mengharamkan innamal khamr ya haram total, tinggalkan. Ya, tidak boleh diminum, tidak boleh diperjualbelikan. Bahkan tidak boleh dipakai untuk kepentingan makanan minuman yang lain misalnya. Misalnya biar nasi gorengnya enak, nah, kalau goreng campuri khamr. Jadi kalau pas makan rada mendem-mendem setitik kan ini. Ini ya kalau sudah haram ya haram. Kata Rasulullah ma askaro kasiruhu wa qaliluhu haram. Apa yang banyak yang memabukkan maka sedikitnya haram. Jadi yang namanya barang yang haram itu tidak hanya oh aku kan tidak makan Pak. Aku tidak makan tapi menjual ya sama saja. Itu nanti seperti yang Rasulullah pernah sampaikan perilaku orang Yahudi. Kan Allah mengharamkan PABI Bapak Ibu. Ya, hinsir itu kan diharamkan di Al-Maidah ayat 3. Dan itu juga ada dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil. Allah mengharamkan babi. Tapi di era dulu orang Yahudi tidak makan, tapi memelihara. Ini dijual. Nah, hasil penjualannya mereka makan. Atau Allah mengharamkan bangkai. Nah, mereka ambil lemaknya dijual. Ya sama saja. Jadi memperjualbelikan barang yang diharamkan ya sama dengan hukumnya haram. Maka harus ditinggalkan. Jadi pedoman ini Bapak Ibu. Harta itu pertanyaannya dua, maka hati-hati sekali. Dari mana dan untuk apa? Jangan sampai dari perkara yang haram untuk perkara yang halal. Tidak diterima. Atau jangan sampai sebaliknya, dari perkara yang halal digunakan untuk perkara yang haram. Berdosa. Karena harta pertanyaannya dua. Ya. Itu penjelasan tambahan di pertemuan pekan yang lalu. Ya. Kemudian kalimat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berpesan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri kalian.
Ibnu Katsir meriwayatkan hadis melalui Ibnu Murdawai melalui Al-A'masi dari Abu Soleh dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qatala nafsahu bi hadidatin fa hadidatuhu fi yadihi yuja'u biha batnuhu yaumal qiyamati fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada wa man qatala nafsahu bisummin fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada." Man, siapa saja qatala nafsahu, yang membunuh dirinya bi hadidatin, dengan sebuah besi, fahadidatuhu, maka besinya itu fi yadihi, di tangannya, yuja'u biha, merusak batnuhu, perutnya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, fi nari jahannama, di dalam neraka jahanam, khalidan mukhalladan, kekal di dalamnya selama-lamanya, fiha abada. Waman, dan siapa saja qatala, membunuh nafsahu, dirinya, bisummin, dengan racun, fasumuhu, maka racunnya, fi yadihi, di tangannya, yatahassahu, ia akan meneguknya, fi nari jahannama, di dalam neraka jahanam, khalidan mukhalladan, kekal, dikekalkan, fiha, di dalamnya, abadan, selamanya. Ini ancaman yang disampaikan oleh Rasulullah tentang orang yang melakukan perbuatan bunuh diri, karena bunuh diri termasuk perkara yang diharamkan dan termasuk dosa besar. Kalau bunuh dirinya dengan menggunakan besi, ditusukkan ke tubuhnya sehingga dia kemudian meninggal dunia, maka nanti dia akan disiksa di jahanam, diberikan besi dari api neraka, kemudian dia akan menusuk-nusuk dirinya di dalam neraka, dan itu Rasulullah kekal. Yang bunuh diri dengan meneguk racun, disumin, ya nanti akan diberikan racun di dalam neraka, kemudian dia akan disiksa dengan racun itu. Jadi minum terus menerus. Bagaimana dengan yang gantung diri? Ya nanti akan menggantung dirinya di dalam, karena ini perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kisah menarik terkait dengan ayat ini. Sahabat Amru bin Al-As, ini salah seorang panglimanya Rasulullah, ketika memimpin pasukan perang, kemudian malam hari pada saat dia tertidur, dia mimpi basah. Lah bagi harinya dia tidak mandi janabah, tapi dia hanya tayamum karena cuacanya sangat dingin, sehingga Amr bin Al-As khawatir kalau pada saat cuaca sangat dingin kemudian mandi bisa menyebabkan kematian. Begitu pulang ke Madinah, perbuatan Amr bin Al-As ini dilaporkan kepada Rasul, bahwa Amr bin Al-As itu mimpi basah, tidak mandi tapi tayamum, dari ketika subuh ngimami salat subuh. Kemudian ditanyakan kepada Rasul, pada saat dilaporkan kepada Rasul, Amr bin Al-As kemudian membacakan Ali Imran ayat 29. Dia bilang, ya Rasul, aku khawatir kalau aku mandi nanti kedinginan dan bisa meninggal dunia. Sementara Allah menyampaikan, wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh dirimu sendiri. Mendengar jawaban Amr bin Al-As, Rasulullah tertawa. Terus beliau tidak komentar apa-apa. Ini kan menunjukkan Amr orang yang cerdas. Ketika ditanya kenapa begitu, jawabannya pakai Quran. Nah ini ada ayatnya ya Rasul. Makanya Rasulnya tertawa.
Ini makna wala taqtulu anfusakum itu begitu. Sama dengan banyak contoh Bapak Ibu ya. Kita yang tinggal di perkotaan misalnya, kemudian melewati rel kereta, ketika palang pintunya sudah turun, ya jenengan jangan masuk. Ini termasuk taqtulu anfusakum. Berapa lama sih nunggu kereta lewat? Kan tidak mungkin 24 jam kan. Paling beberapa menit. Enggak Pak, ini urusannya penting. Dipikirkan. Lebih baik kehilangan beberapa menit waktu daripada dalam beberapa menit kehilangan nyawa. Kadang-kadang sudah mentiung, nerobos. Bagaimana kalau pas nerobos mesin mati situ? Kereta lewat. Itu yang nabrak itu keras banget Pak. Terus kan sudah. Dan tidak ada orang yang nanti bilang melas temen, tidak ada. Paling bonggane siapa gitu. Iya, bonggane siapa. Karena sudah diatur itu untuk pengaman. Jadi sudah turun paling-paling yang beberapa menit. Atau di traffic light ya. Orang sekarang menyebutnya lampu merah. Meskipun lampunya tidak hanya merah ya. Ada hijau, ada kuning. Jadi hijau kuning jarang disebut, ini disebut hanya merah. Kalau sudah mulai kuning ya pelan-pelan, begitu merah ya berhenti. Jangan sampai malah kuning kok digas. Begitu melewati merah, sana hijau, hajar bet, namanya taqtulu anfusakum. Kenapa sih tidak bersabar barang beberapa menit kan? Orang-orang dulu kan naik onta bersabar kletak letuk ya hancur. Sekarang udah naik motor pengennya kayak naik pesawat, pengennya cepat. Terus kadang-kadang sudah jalan sempit, macet, naik trotoar, keblosok masuk got, itu kan namanya taqtulu anfusakum. Kadang-kadang nyelipnya tidak kanan tapi kiri, ada nubruk yang lain, petik-tikan. Kenapa sih tidak bersabar? Kata Allah di Ali Imran ayat 200 kan isbiru wasobiru. Termasuk taqtulu anfusakum itu ketika Bapak Ibu tahu makanan tertentu tidak baik bagi panjenengan, jenengan nekat. Ya. Tensinya lagi naik, dadak pengen makan kepala kambing misalnya. Ini pan bunuh diri namanya. Pengen nemen, pokoknya orang kena di penging. Begitu tumbas kepala kambing hajar sendiri, langsung nyempalik kan gitu kan, itu namanya taqtulu anfusakum. Iya, karena kata Allah SWT yang dimakan yang halal dan tensinya tinggi, kepala kambing hajar, gulai hajar, jeroan hajar, habis itu makan durian telu misalnya. Iya, orang sangat ini bunyi Pak. Biasanya dipercepat. Itu namanya mengambil takdir untuk celaka. Ya, lamun langsung meninggal. Lamun meninggalnya suwe Pak. Apa orang nyiksa? Nyiksa dirinya dan nyiksa keluarganya. Juga nyiksa sing bayari bakal Pak. Iya, kalau dirawat lama kan lumayan kan ongkos. Makanya kata Nabi Yusuf kan, wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Aku tidak bisa berlepas diri dari dorongan jiwaku. Jiwa itu senantiasa mengarah kepada keburukan. Memang kadang-kadang yang dilarang dadak pengennya orang kejagan. Pokoknya pengen nganggo nemennya nemen. Dilawani umpet-umpetan, bojone orang ngerti. Pangendi Pak, wis pan mono kae. Kowe pengen pan mangan kepala kambing karo duren itu. Ya balik nulikane mlakune meding-meding yang kowe. Nuli pendarahan ya Pak. Ya, jangan mengambil takdir buruk, ambil takdir yang baik.
Lah kalau kaitannya dengan ayat kalimat di depannya terkait dengan perdagangan tijaroh ya. Ini maksud dengan taktulu angkusakum itu kaitannya apa? Ketika orang bertransaksi di dalam kegiatan muamalah jangan sampai menyebabkan dirinya rugi. Juga jangan sampai menyebabkan orang lain rugi, harus saling menguntungkan. Itu kaitannya dengan kalimat sebelumnya. Innallaha sesungguhnya Allah kana adalah bikum terhadap kalian rahiman, maha penyayang. Apa maknanya? Aturan ini oleh Allah dibuat untuk keselamatan manusia. Karena kalau sudah urusan harta, kemudian ada yang mendolimi dan ada yang terdolimi, maka biasanya suka lupa diri. Kita sering mendengar berita ada perkelahian, ada percekcokan, kadang-kadang sampai dengan senjata tajam. Perkaranya apa? Harta. Kakak beradik misalnya perkara waris, sampai memutuskan silaturahmi. Baku hantam misalnya, sampai duel, itu kan karena tidak mentaati aturan Allah. Atau dengan tetangga bermusuhan, ya biasanya karena urusan. Makanya oleh Allah diingatkan, Allah itu maha penyayang. Aturan ini untuk keselamatan kalian. Ayat 30. Wa may yaf'al dzalika udwanan. Waman dan siapa saja yaf'al yang mengerjakan zalika yang demikian. Udwanan dengan melanggar hak. Melanggar hak itu berarti mengambil yang bukan hak. Yang saya contohkan kemarin, orang bertransaksi jual beli kadang-kadang belum disuruh nyicipi sudah ngambil sendiri. Ya, beli buah misalnya, langsung ambil nyicipi, padahal baru berdiri situ. Itu namanya udwanan. Kalau mau nyicipi bagaimana? Ya izin dulu sama yang jual. Nyicipi oleh tapi bayar ya Bapak. Ini bayar. Ya iya mungkin didol. Kecuali memang disiapkan, ini yang untuk sampelnya contoh. Kemudian Bapak Ibu saya ingin titip pesan ya. Jangan jadi peminta-minta modern. Ya. Apa peminta-minta modern itu tadi? Kalau belanja senangnya minta nyicip, itu kan peminta-minta. Sadar tidak sih? Tidak. Berarti bahaya kalau ke pasar tidak sadar. Itu namanya peminta-minta modern. Minta nyicip. Kalau ditawari ya jangan nolak, tapi jangan minta. Karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi lebih baik daripada menerima. Kalau kita minta nyicip itu kita tangan di bawah. Yang kedua, orang yang ngejar-ngejar syukuran itu peminta-minta modern. Temannya motornya baru langsung nyindir-nyindir. Ya kayak orang anjuk-anjuk ya. Apa sih syukuran? Syukuran apa sih? Mie rasa Vespa misalnya. Mie rasa Vario misalnya. Mie rasa PCX. Ini peminta-minta modern. Atau senangnya kalau ketemu, yuk makan, terus jenengan sing bayari, nah, itu peminta-minta modern. Sama. Jadilah orang yang suka memberi, bukan orang yang suka diberi. Jadi jangan senang nyeleket dong. Tahu nyeleket dong? Orang mari sugih, orang mari sugih Pak. Orang mari berkah. Yang ada di titeni, di wongka nyelatis. Nyelatis ya. Nyerahes, jejaluk. Bertamunya kayak gitu. Pas medang enak ngomong karo tonome, jaburannya enak tak gawe ya. Itu namanya nyerahes ya.
dijalukkan gitu. Jangan. Jagalah diri muru'ah, jadi orang yang memiliki harga diri. Kalau ditawari ya boleh, wong namanya ditawari. Kalau ditawari pengen ya ambil, jangan pura-pura. Kadang-kadang ditawari pengen tapi izin, terus ngomong orang usah, nanti pas balik gelendong aslinya mau pengen nyung, suaranya lamis ya, jadi nyerais ya ora oleh, lamis ya ora oleh. Jadilah orang yang jujur. Hindari udwanan, melanggar hak. Wadulman, dan menganiaya. Menganiaya itu mengambil hak orang lain, orangnya aslinya ya tidak rela, tapi apa boleh buat, dia tidak berani. Kayak misalnya istilah malak gitu ya, itu kan menganiaya. Ketemu orang mana itu deh nyaluk, itu kan namanya memalak. Itu lim. Fasaufa nuslihi naron, pasti akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi orang beriman itu setiap langkahnya, setiap perbuatannya akan senantiasa terukur karena ada akhirat. Wa kana, dan adalah zalika, yang demikian, alallahi, bagi Allah, yasir, mudah. Bapak Ibu harus ingat ya. Jangan menganggap dosa kalau yang mengerjakan banyak orang aman. Iya, jadi jangan kayak anak sekolah. Tanya temannya, kon PR wis durung, kon sih durung. Kali sakelas durung kabeh, wis tenang, durung kabeh iki aman. Ya, kalau PR tidak dikerjakan semua satu kelas ya pak gurunya juga bingung. Palitokna metu kabeh, guru ini kelas langah kancane. Ya akhirnya paling ya udah dikerjakan dulu. Ya, kan aman. Tapi neraka itu luasnya seluas langit dan bumi. Jangankan kau desa melanggar, sealam semesta melanggar semua masuk ke dalam neraka. Jadi jangan punya anggapan, tenang akeh kancane iki, akeh kancane. Wong manjing neraka ke akeh kancane. Jangan. Karena kalau kita membaca ayat-ayat tentang neraka kan kengeriannya luar biasa. Nah, tadi sudah saya bacakan hadisnya. Yang bunuh diri nanti besinya akan nusuk-nusuk perutnya terus. Yang minum racun akan minum racun terus. Akan dihukum. Di Quran ada ayat menjelaskan mereka diberikan minum dari air yang sangat mendidih. Akan diberikan makan dari buah zakum yang bentuknya seperti kepala seton. Akan diberi makan dari buah yang berduri. Laisa lahu ta'amun illa min duri, la yusminu wala yugni min du. Tidak akan menghilangkan lapar dan tidak akan membuat kenyang, malah merusak. Mulutnya rusak, tenggorokannya rusak, perutnya rusak. Apa mati? Enggak. Kata Allah, la yamutu fiha wa la yahya. Yang masuk neraka tidak akan mati, tapi tidak merasakan nikmatnya kehidupan. Maka sakitnya di dunia ya belum ada apa-apanya dibandingkan sakitnya masuk neraka. Makanya hati-hati. Allah sudah mengingatkan. Makanya orang-orang yang dimasukkan dalam neraka kan ditanya itu di surah Tabarok ya Pak. Surah Tabarok itu surat apa? Surat Al-Mulk. Orang yang masuk neraka itu kan ditanyai oleh para penjaga neraka. Nah ini. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Para penjaganya nanyai, alam ya'tikum nazir? Apa belum ada pembawa peringatan yang datang kepada kalian?
Apa ketika hidup kamu tidak diingatkan tentang neraka? Jawab, qalu bala. Mereka jawab, ada. Qad ja'ana nadhirun. Telah datang kepada kami para pembawa peringatan. Terus bagaimana? Fakadzabna, kami tidak percaya. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Bahkan menganggap yang mengingatkan sesat. Ya sudah, sekarang silakan dinikmati. Terus mereka pada menyesal di dalam neraka, pada ngomong, wa qalu law kunna nasma'u, seandainya dulu ketika dunia, nasma'u, kami mau mendengar, au naqilu, atau kami mau berpikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kami tidak akan menjadi penghuni neraka. Kepada bae warwong keblosok. Jadi wong sining mburi, kowe njenengan mlakune aja minggir-minggir mono, kowe ning kono ana spiteng. Alah, ora urusan kaya kuwi ya. Ya wis. Bareng diketek cemplung. Mangane kejeblosan ning spiteng kan ya lumayan ya. Terus ngomong, iya ya, namanya ngandel jenengan nyong ora keblosok, terlambat sudah. Wis kono pan mlih, nikmatilah kan kaya gitu. Ya mambune kae ora karu-karuan beli. Ini yang nanti akan terjadi. Oleh Allah dibuat goib, artinya apa? Ujian. Yang ngandel ya nanti selamat, yang tidak ngandel ya rasain lu. Fa'tarafu bidambihim. Mereka memahami, mengetahui, menyadari dosa-dosa mereka. Fasuhqal li ashabis sa'ir, yang menyebabkan mereka masuk neraka. Ini ayatnya. Surah Tabarok ini kan banyak yang hafal, banyak dibaca ya. Sayangnya kadang-kadang baca tapi tidak berupaya untuk memahami isi pesannya. Kemudian di Al-Quran surah Ar-Rahman ya. Ayatnya berapa ya? Yang Allah tidak menanyai dosa-dosa manusia dan jin. Karena apa? Karena memang di bawah masing-masing. Ayatnya 39. Fayauma idzil la yus'alu an dzambihi insu wala jan. Pada hari itu la yus'alu, tidak akan ditanya an dzambihi, tentang dosa-dosa, ingsun manusia, wala jan, dan juga dosa-dosa bangsa jin. Kenapa Allah tidak perlu bertanya? Karena dosa-dosanya dibawa sendiri-sendiri. Kowe sing mikir nyicipi jeruk ora poyan, sing dagange jengkel ya kok nyekeli jeruk. Sing nyolong hutan hektaran ya kok ngawon dosa. Kata Rasulullah kan, jangan sampai kalian datang kepadaku sambil ngendong onta, ngendong sapi, ngendong kambing. Makanya yang Bapak Ibu, kata Allah, walaupun sebesar zarroh itu akan diperlihatkan. Di Al-Zalzalah ya, ayat 78, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi walaupun cilik mung nyemplek rajeke tanggane, kowe ngakali daging sing nyangkol ning untu, ya kowe ngobakale ana tanggung jawab. Makanya nyenengan aja sembarangan ya.
bar kondangan prasmanan terus ana sing nyangkul karo liwat karo nyemplek kembange tanggane kuwi bakal ditakoni Gusti Allah. Yang kecil aja diminta tanggung jawabnya, apalagi yang ribuan hektar, Pak. Bagi yang ngandel, yang tidak ngandel, pan beli teman. Ya. Yang sudah diingatkan oleh Allah, nazirun, Quran kan sifatnya peringatan. Yang ngandel ya akan hati-hati, yang tidak ngandel ya hidupnya sakar pede. Ayat 31. Ing tajtanibu, jika kalian menjauhi kabairu, dosa-dosa besar, ma tunhauna, apa yang dilarang kepada kalian, anhu darinya, nukafir angkum sayiatikum, akan dihapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kalian ke tempat yang mulia, al-jannah. Ayat 31 Allah mengatakan kita bahwa di antara penyebab orang dihapus kesalahannya jika mampu menghindari dosa besar. Apa saja? Ini kita bacakan beberapa hadisnya Bapak Ibu ya. Yang pertama, dalam kitab Sahih Bukhari Muslim diriwayatkan melalui Sulaiman ibnu Hilal dari Saur ibnu Said dari Salim Abdul Qais dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian 7 perkara yang merusak. Biasanya dikenal dengan istilah 7 dosa besar. Qila ya Rasulullah wa ma hunna, ditanyakan ya Rasul apa saja? Qala, Rasulullah bersabda, asyirku billah, syirik Bapak Ibu ya. Jadi hindari perbuatan musyrik karena ini bibiteng dosa. Kalau sampai mati tidak bertobat tidak akan diampuni. Bibiteng we indukeng dosa. Kadang-kadang terhadap perilaku kesyirikan orang apa namanya ya, apatis ya, tidak peduli gitu. Misalnya ada berita, tadi ada orang lagi judi adu ayam, yuk grebek yuk. Tapi kalau ada orang bilang, kayak anak pun nyajen, meneng bae Pak. Padahal dosanya besar mana? Nyajen kan? Iya, ya orang muslim ya. Kan kalau sudah beragama Islam ya jangan melakukan kesyirikan. Wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq, membunuh orang yang tidak boleh dibunuh. Ini nanti penjelasannya ada di An-Nisa 91 sampai 93 ya. Padahal ada orang yang tiap hari ada berita aja orang terbunuh. Ini juga termasuk dosa besar. Yang ketiga, wasihru, sihir. Termasuk sihir itu gendam atau pelet ya, atau kemat. Jadi seneng lawan jenis ditolak, cinta ditolak, pelet bertindak. Ya mau nganggu apa, itu sihir, itu haram. Wa aklur riba, makan riba itu haram. Wa aklu malil yatimi, makan harta anak yatim itu haram. Wa tawalli yaumaz zahfi, lari dari medan perang itu haram, dosa besar ya. Wa qatbul musanatil ghafilatil mu'minati, yang ketujuh, menuduh wanita baik-baik melakukan perzinahan.
Nah, itu 7 dosa besar. Kemudian di dalam hadis berikutnya masih dari Abu Hurairah ya. Rasulullah SAW bersabda, al-kabairu sab'un. Dosa besar itu ada 7. Awaluha al-israku billah. Yang pertama tetap syirik. Ini peringkat 1. Summa qatlun nafsi bi ghairi haqqiha. Membunuh orang yang tidak berhak untuk dibunuh. Wa aklu riba, yang ketiga makan riba. Wa aklu malil yatimi ila ayyakburu, makan harta anak yatim. Wal firaru minaz zahfi, lari dari medan perang. Wa ramyul muhsonati, menuduh wanita baik-baik berzina. Wal inqilabu ilal a'rabi ba'dal hijrati, orang yang kembali kepada kekafiran setelah dia berhijrah. Ini juga termasuk dosa besar. Satu lagi saya bacakan. Rasul menyampaikan tis'un, ini malah ada 9. Asyirku billah, tetap nomor 1 juaranya syirik. Wa qatlun nafsi mu'mini bi ghairi haqqin, membunuh orang mukmin dengan tidak hak. Wa firaru yaumi zahfi, lari dari medan perang. Wa aklu malil yatimi, makan harta anak yatim. Wa aklu riba, makan riba. Wa qadbul musonati, menuduh wanita baik-baik melakukan perzinahan. Ini yang beda ini. Wa uququl walidainil muslimaini, durhaka kepada 2 orang tua yang muslim. Wastiklalul baitil harami qiblatikum ahya'an wa amwatan, orang yang menghalalkan Baitul Haram, jadi melakukan pembunuhan di Makkah itu termasuk dosa besar. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Itu hadis-hadisnya, bukan berarti kemudian yang kecil-kecil dilaksanakan ya. Karena kalau dosa kecil dikerjakan ya nanti lama-lama jadi besar. Oh ya, ini ada lagi. Ada lagi, asyirku billah wa qatlun nafsi wa uququl walidain ala unabbikum bi akbaril kabair. Qulna bala, qala al israku billah wa qauluz zuri aw sahadatus sur. Termasuk dosa besar selain syirik adalah qauluz sur, goroh Bapak Ibu. Goroh termasuk dosa besar. Makanya aja sokan goro. Apa maning goro yang ngetek Bapak Ibu. Kopi tanpa ekspresi dosa ya. Para pendusta-pendusta profesional siap-siap nanti. Atau syahadatus sur, memberi kesaksian palsu, itu juga dosa besar. Pernah jadi saksi palsu Bapak Ibu? Belum ya? Belum pernah? Jangan ya. Ini contoh-contohnya yang disampaikan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Demikian Bapak Ibu, selesai 29 sampai dengan 31. Ada pertanyaan? Tidak ada, terima kasih. Ini janji kemarin ayat 29 dijawab dari ini pertanyaan. Tadi juga